Halo, ketemu lagi di kelas panduan merekrut reseller bersama saya Aulia Ritonga. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana model atau konsep alur bisnis dari reseller dan juga dropshipper. Nah, sekarang kita akan dalami sedikit sebenarnya kenapa sih kita itu butuh pasukan penjualan. Nah, mungkin Anda juga bertanya demikian, kenapa sih kita harus rekrut reseller atau rekrut dropshipper padahal kita jualan sendiri juga bisa gitu ya. Setidaknya ada 4 alasan yang mungkin perlu teman-teman ketahui agar nanti Anda itu semakin yakin untuk membangun bisnis dengan pasukan penjualan. Nah, alasan pertama yaitu sekarang itu zamannya Avengers, bukan Superman. Nah, maksudnya gimana? Nah, mungkin Anda pernah nonton film superhero yang Avengers di mana banyak tuh superhero-nya, ada Iron Man, ada Captain America dan banyak yang lainnya. Itu sekarang kita zamannya keroyokan, Mas Bro, ya. Jadi kita dalam membasmi sebuah kejahatan itu sekarang zamannya keroyokan, bukan Superman lagi. Ya, Superman aja udah tergabung ke dalam Avengers, ya, sudah tergabung dalam pasukannya Avengers tadi. Kenapa? Karena dia sadar semakin hari persaingan itu semakin luar biasa ketat. Kalau misalnya dikerjain sendiri itu nggak akan mungkin, ya. Mungkin saja kita dapat ya keuntungan-keuntungan kecil lah, tapi untuk mendapatkan keuntungan besar kita tidak bisa sendirian. Jadi kita harus kerja bareng-bareng, ya. Alasan kedua, ya, Indonesia itu penduduknya itu ada 270 juta lebih, ya. Kalau misalnya teman-teman lihat datanya, ya, penduduk Indonesia ada 270 juta, pengguna handphone di Indonesia itu lebih dari 300 juta. Nah, itu data terakhir yang ada, ya. Artinya apa? Pasar kita sangat luas. Saking luasnya pasar, kalau teman-teman garapnya cuma sendirian, itu teman-teman gak akan maksimal dan akan kecapean sendiri. Nah, sekarang gini deh, mungkin ada dari Anda di sini yang hobinya mancing. Enak mana? Ya, gini kita cerita hasil ya. Enak mana mendapatkan hasil dari mancing daripada kita jaring? Kalau kita cerita hasil, tentu lebih enak jaring, ya. Dapatnya itu lebih banyak daripada mancing tuh cuma dapat satu-satu. Ya, ingat kita nggak cerita proses ya. Kalau cerita proses pasti nanti Anda lebih ahli kalau misalnya jalanin sendiri. Begitu banyak nanti pengalaman yang Anda jalankan. Tapi kalau cerita hasil, lebih enak hasilnya kalau kita jaring ikan di laut daripada mancing. Oke? Nah, di laut tuh banyak ikan ya. Itu analoginya bahwasanya penduduk Indonesia tuh ada 270 juta jiwa. Kalau kita mau olah sendiri, itu untuk mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan, hasil gede tadi itu akan lama. Alasan ketiga adalah dana iklan kita itu terbatas, ya. Perusahaan besar sekalipun, ya, perusahaan besar sekalipun mereka membatasi biaya iklan bulanan, ya. Tidak ada perusahaan besar yang biaya iklannya itu unlimited, nggak ada. Nah, karena kita biayanya terbatas, apalagi kita pebisnis pemula nih ya, maka sebaiknya kita ngiklannya itu bareng-bareng. Kalau misalnya kita rekrut pasukan penjualan, misal nih Anda produksi sepatu, ya, produksi sepatu. Kalau misalnya Anda ngiklan sendiri, berapa biaya iklan yang bisa Anda habiskan sebulan? Mungkin 10 juta, ya, 50 juta mungkin. Apalagi Anda ngiklan di TV. Wah, habis berapa tuh? Ya, 1 menit 30 detiknya saja mungkin bisa 100 juta. Tapi kalau misalnya Anda merekrut pasukan penjualan, pasukan reseller atau dropshipper, ya, Anda tinggal bilang, ini produknya. Nah, ini marketing kitnya. Kalau misalnya teman-teman mau promosi, saya sediakan nih foto-foto produknya sudah jadi. Akhirnya, karena mereka mau dapatkan untung, mereka kan pasti ngiklan. Karena mereka ngiklan, artinya mereka mengiklankan produknya kita kan. Apakah kita bayar mereka untuk ngiklan? Kan tidak. Nah, kita cuma ngiklan sekali untuk rekrut mereka jadi bagian dari timnya kita, ya. Habis itu kita edukasi mereka, kita ajari mereka cara beriklan. Akhirnya mereka yang iklan sendiri. Nah, ini artinya iklan kita tidak terbatas. Kalau misalnya kita manfaatkan diri sendiri, wah, iklannya terbatas. Tapi kalau kita bareng-bareng kerjanya, iklannya tidak terbatas. Kalau misalnya teman-teman punya 1000 jaringan reseller, masing-masing iklan 100.000 saja setiap bulannya. 100.000 dikali 1000 ada berapa? Ini kita hitung dulu. 100.000 dikali 1000. Ada 100 juta biaya iklan
yang keluar dari gotong royong yang dimana itu mengiklankan produknya Anda. Nah, jadi udah tahu ya alasannya kenapa kita butuh yang namanya pasukan reseller. Yang terakhir, ini alasan yang penting juga ya, ini untuk menyadarkan kita juga. Yuk kita belajar dari Indofood. Ya sebenarnya banyak ya perusahaan yang lain, tapi kita ambil satu contoh aja. Kita belajar dari Indofood. Indofood produknya apa sih? Ya mungkin ada mie ya, banyak lah ya, ada mie. Pokoknya produk-produk yang ada di dapur kita itu mayoritas dari Indofood. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa itu barang, produk-produk yang di dapur itu nyampe di tempat kalian? Coba bayangin, coba renungkan kenapa Indofood yang pabriknya di Jawa, kita yang tinggalnya di pelosok, bahkan kendaraan gak ada lewat, kendaraan umum, itu barangnya bisa nyampe ke kita. Kenapa? Karena Indofood menggunakan yang namanya jaringan penjual. Ya, kita sudah bahas di video sebelumnya tentang saluran penjualan ya, dari yang namanya produsen, ada namanya agen dan sebagainya. Nah, mereka mengadopsi itu. Jadi dari pusatnya di Jawa sana mereka buat distributor wilayah di provinsi, di kabupaten, kemudian ada grosir-grosir, dari kemudian grosir buka kedai-kedai kecil hingga sampailah di depan rumah kita ada kedai-kedai kecil. Nah, itu ada namanya sistem penjualan ya, pasukan penjualannya Indofood itu ada. Coba kebayang nggak kalian kalau misalnya Indofood tidak memikirkan itu? Mereka tidak memikirkan untuk membuka yang namanya saluran penjualan atau pasukan-pasukan penjualan. Mungkin kita hari ini untuk beli Indomie saja ya, itu harus ke Pulau Jawa dulu. Berapa biaya yang kita butuhkan? Ya, harga Indomie hari ini mungkin 3.500. Kalau misalnya kita harus beli langsung ke pusatnya, wah berapa biaya ongkirnya, Bos? Nah, kita bisa belajar dari sini ya. Selain dari kita bisa menghemat biaya iklan ya, kita bisa juga menghemat tenaga kita ya, kita juga bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada orang lain dari produk-produknya kita dengan kita adakan jaringan penjualan atau pasukan penjualan. Selain dari itu tentunya produk kita bisa dikenal secara lebih luas dan lebih cepat dengan biaya yang lebih hemat. Nah, udah tahu kan kenapa kita membutuhkan yang namanya pasukan penjualan? Nah, kalau kalian sudah benar-benar paham di sini, aku yakin kedepannya kalian akan lebih semangat lagi untuk belajar di kelas ini, dan aku yakin nanti kalian akan lebih semangat untuk membuat sistem bisnis di mana bisnis kalian memiliki jaringan penjualan yang banyak. Oke, nah segitu dulu video ini, sampai ketemu di video berikutnya.